Hai Brothers, kembali lagi di Bright, tempat kita ngobrol bareng para Gen Z yang lagi pengen bikin usaha, hal-hal menarik, unik, yang di luar batas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kalian pasti gak asing lagi nih dengan pemilik akun Instagram Moonpiece. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Putri. Dan aku Kadri. Sebelum itu kita kenalan dulu gak sih sama sosok orang di balik Moonpiece itu siapa? Halo Kak. Halo. Namanya siapa? Nama aku Via. Oke, Kak Via. Kak Via orang mana sih Kak? Aku orang Bekasi. Wow, jauh banget dari Bekasi nih. Naik apa Kak kesini? Tadi naik angkot terus naik KRL. Oh, anak kereta nih. Iya dong. Siapa nih di sini yang jadi anak kereta juga kayak Kak Via? Siapa yang jadi angker nih? Anak kereta. Anak kereta. Oke. Hari ini panas banget ya Kak. Lumayan panas. Lumayan panas. Tapi alhamdulillah kabarnya sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Aku mau tanya-tanya dulu nih, kesibukan kakak sekarang ini apa sih kak? Kesibukan aku saat ini lagi menjalani bisnis kreatif. Terus juga sambil S2, lanjut S2. Kakak S2, jurusan iya, apa tuh kak? jurusan manajemen. Wow, ini keren banget loh. Kuliah sambil bangun bisnis. Awal mula kakak bikin Moonpiece namanya ya? Iya, namanya Moonpiece. tuh unik banget, Moonpiece. Moon artinya bulan kah? Oke, Bulan. aku mau tahu awal mula kakak bikin bisnis Moonpiece ini itu dari mana sih kak? Apakah kakak ini kayak hobi kakak suka atau mungkin kakak punya gue pengen bikin sesuatu kayak unik atau yang lucu-lucu atau gimana? Boleh ceritain dong kak? Oke, jadi awal mula ada Moonpiece ini sebenarnya itu karena kita iseng-iseng nih, aku sama adik aku kan lagi tuh. Pas banget lagi zamannya Covid di tahun 2019-2020 lah saat itu. Terus gabut kan, kita aku baru banget lulus SMA, adik aku baru banget lulus SMP. Terus ya udah kita coba tuh apa sih yang lagi tren saat itu. Waktu itu kita pakai masker ya, karena emang wajib. Nah, aku bikin nih sama adik aku masker. Kalau kakak tahu masker tie-dye ada namanya. Jadi dicelup pakai apa namanya pewarna. Nah itu terus maskernya dikeringin jadi ada motif-motifnya gitu. Nah itu awalnya awal sebelum ada aksesoris yang sekarang ini. Oke, gitu. Terus Setelah itu karena semakin berjalannya waktu masker kain itu udah nggak hype lah ya. Ganti ke masker yang sekali pakai, terus kita mulai cari lagi nih gantinya apa kira-kira. Nah barulah masuk ke aksesoris manik-manik sampai sekarang. Oh jadi tuh awal mulanya itu dari masker pas Covid itu ya? Iya betul. Oh wow, keren banget. Keren banget ya, kreatif banget ya. Terus aku lihat tuh di Moonpiece itu ada 2 akun gak sih? Akun Instagram ada moonpiece.studio sama @moonpiece.id. Kira-kira itu tuh kenapa sih kamu bikinnya 2 akun? Apa itu ada strateginya atau karena ya udah pengen aja biar rame gitu? Jadi awalnya itu sebenarnya aku bikin 2 akun karena yang akun pertama ini kan waktu itu kayak grow-nya lama ya. Terus aku coba bikin akun lain dan akun lain itu juga akun yang pernah aku pakai buat jualan tuh pas kecil, kayak jualan slime gitu-gitu, biasa anak SD ya. Terus kayak akunnya nih aku lihat kayaknya grow-nya lumayan, terus aku pakai dua-duanya itu akun itu. Cuman aku mikirnya kalau 2 ini kayaknya orang nanti bakal jadi bingung kan. Sebenarnya Moonpiece yang mana Instagramnya, jadinya di moonpiece.id itu aku pakai untuk postingan yang berbau aksesoris, manik-manik, kayak gelang, cincin, back charm, kayak gitu-gitu. Nah, sementara yang di moonpiece.studio itu khusus untuk gift gitu, kayak jadi ada buket bunga, terus ada kayak gift-gift permen dikasih bunga-bunga gitu-gitu. Jadi emang khusus
gift yang orang kalau mau nyari kado yang ukurannya besar gitu ya, itu bisa di Moonpiece Studio itu, lihat-lihat katalognya. Oh jadi seru banget ya. Jadi Moonpiece itu bukan cuma gantungan doang, jadi bisa bikin buket. Iya, Terus betul. abis itu pajangan-pajangan, seru banget. Kamu nih berarti emang orangnya kreatif banget ya, Vi, masuknya. Iya, bisa dibilang gitu. Sebentar, aku tadi notice Kakak dari kecil udah jualan. Itu dari umur berapa udah mulai jualan slime? Kalau pertama kali banget itu lagi tuh pas kelas 4 SD. Wow. Karena emang lagi tuh kan waktu zaman aku itu lagi hype-nya pakai tip X roll, tau nggak, yang ada Oh, gambar-gambarnya iya, tahu, gitu. tahu, Terus tahu. tinggal di shred gitu doang kan. Iya. Nah, itu kebetulan sama ibu aku dibelanjain tuh selusin, nyoba kan. Banyak banget. Kalau Terus- dipakai sendiri kan nggak kayak Iya. habisnya lama kan. Terus itu juga ada masa pakainya. Jadi ya udah aku jual, dan ternyata teman-teman di sekolah tuh excited kan, pengen beli. Ya udah aku jual tuh yang tadi selusin itu, dan habis akhirnya beli lagi, selusin lagi. Nah, setelah itu, setelah aku lulus SD kan udah nggak pakai yang gitu-gitu lagi, Iya, yang iya. lucu-lucu lagi ya. Terus lagi zamannya slime sama squishy. Iya betul Betul viral banget. banget parah. Terus Nah, kalau ini yang fokus adik aku, karena kan setelah dari SD itu kan aku ke pondok, jadi udah nggak fokus jualan kan. Yang fokus adik aku lagi tuh zamannya jual di e-commerce yang baru-baru tuh. Ada itu jualan slime sama squishy. Oke, Kakak jualan dari kecil itu maksudnya beneran kayak yaudah aku mau jualan kayak anak kecil gitu, atau kayak ada bantuan dari orang tua kayak ngajarin strategi-strateginya, karena SD tadi ya itu udah mulai jualan tuh kayak wow gitu, kepikiran banget tuh. Gimana Berarti Kak? emang bisnis banget sih pikirannya kayaknya ya. Adik kakak tuh sama-sama bisnis berdua gitu kayak. Jadi emang bapak ibu aku kan emang wira swasta ya. Jadi memutuskan untuk keluar kerja dan akhirnya lanjutin wira swasta. Nah, kebanyakan anak itu kan melihat bagaimana orang tuanya ya. Jadi gambaran masa depan aku tuh aku ngelihatnya dari orang tua aku gitu. Terus juga karena mungkin orang tua aku sudah banyak belajar gitu tentang dunia usaha. Jadi emang apa ya, sehari-harinya tuh kita juga ngelihat praktek itu seperti ini gitu. Terus kalau soal modal, karena emang masih SD gitu ya kan, masih belum memungkinkan untuk mengumpulkan modal. Nah, itu yang pasti dari orang tua disupport modal. Terus juga uangnya juga tuh ya udah kita buat jajan sehari-hari aja, buat beli mainan lagi gitu, yang namanya anak kecil kan ya. Betul, uangnya pasti buat mainan lagi, Iya. buat seru-seruan sih Betul. pasti. Terus aku mau nanya dong, kan kalau kita tuh, aku ya sebagai orang yang nggak terlalu kreatif tuh kadang-kadang kayak aku udah jualan kayak gini loh, terus kok kayaknya nurun gitu. Apa karena kayaknya kalau menurut aku kurang kreatif sih. Kalau kamu sendiri, cara kamu ngembangin daya kreatif kamu tuh gimana sih biar orang-orang tuh tetap mau beli barang-barang yang kamu jual gitu? Oke, kalau soal kreatif sebenarnya aku nggak pernah ikut pelatihan apapun gitu ya soal bikin-bikin sesuatu. Tapi entah kenapa, karena aku tuh misal suka pakai gelang gitu. Terus pas aku lihat gelang itu lucu tuh nggak sebatas itu gitu. Jadi aku cari tahu ini gimana sih cara buatnya. Wow. Gitu. Soalnya jujur aku juga nggak pernah diikutin kayak workshop itu, nggak pernah. Jadi emang full dari sosmed aja, ngeliat tutorial pendek kayak gitu. Otodidak berarti ya? Iya. Wow. Terus juga kan karena berdua sama adek, jadi kan brainstormingnya ada ide-ide baru gitu dari orang sekitar. Jadi nggak cuman sendiri. Kadang adek aku kan lebih muda, jadi lebih lebih ngerti lah yang lagi hype nih apa gitu. Dia kadang sumbang saran, ini lomba yang lagi hype ini gitu. Oke, tadi kan ngomongin kakak otodidak ya kan, nggak pernah ikut workshop ataupun ya pelatihan khusus lainnya. Nah, kakak ini kan bisa dibilang sebagai Gen Z, ya kan? Kita tuh anak Gen Z banget nih sekarang. Gen Z yang punya usaha bisnis yang cantik lucu-lucu gitu. Aku mau tahu dari sebagai mata Gen Z yang punya bisnis, apa sih di era sekarang tantangan dalam membangun bisnis atau suatu usaha baru di era yang sekarang? Menurut kakak sendiri tuh apa tantangan terbesar, atau mungkin yang kayak kenapa sih kayak gini kayak gitu, apa? Oke. Kalau ngomongin tantangan sih, aku kan sempat ngobrol-ngobrol juga nih sama teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman apa sih tantangannya? Sebenarnya menurut mereka ya, tantangan terbesar itu modal menurut mereka. Tapi setelah aku pikir-pikir, ternyata modal itu bisa dikesampingin loh. Ternyata ada yang tantangannya yang lebih besar, yaitu
kesabaran. Oke. Soalnya kan gitu. banyak ya lewat di sosmed kayak punya bisnis tapi cuman sampai coming soon doang. Betul. Nah, itu gengsi banget yang tadi aku bilang. Ya kan? Kita kalau kerja nunggu mood dulu. Iya kali. benar, makanya Kalau nggak mood nggak mau itu kendalanya sebenarnya adalah sabar. Nah, soal modal, jujur kalau untuk bisnis pertama kali aksesoris ini aku nggak butuh modal yang berpuluh-puluh juta, tapi yang butuh banyak asupan tuh ya itu tadi kesabaran. Kita harus sabar. Terus yang namanya bisnis itu kan nggak langsung berkembang ya. Iya. Pasti kita ngerasain dulu nih gimana rasanya nggak ada pembeli, gimana rasanya nggak misal punya sosmed terus nggak lama nih berkembangnya gitu. Nah kita itu sih tantangan terbesarnya ya itu Oh sabar. gitu, berarti emang banyak ya tantangannya. Terus kalau aku dengar tadi kan kamu bilangnya aku belajarnya dari sosmed, terus abis itu aku ngeliat contohnya dari sosmed, terus mengembanginnya juga dari sosmed. Terus menurut kamu seberapa besar sih pengaruh dari akun-akun Instagram Moonpiece buat bisnis kamu itu? Oke, untuk kalau ngomongin pengaruh, Hmm. jadi target market aku ini yang terbesar itu di anak-anak Gen Z ya, Gen Z dan setelahnya gitu. Terus yang mana mereka itu pasti mengakses sesuatu tuh lebih sering ke sosmed dibanding mereka harus reach secara langsung ke toko gitu Iya, kan betul. mager ya biasanya. Betul, betul Gizi banget. Mageran. Jadi aku ini kan jualannya itu selain di sosmed juga ke sekolah-sekolah. Karena emang target marketnya anak sekolah. Nah setelah di sekolah itu mereka pasti nanya, Kak ada Instagramnya nggak? Kak ada TikToknya nggak? Bisa lewat Shopee nggak? Nah itu makanya sangat-sangat berpengaruh ya. Selain kita promosi atau marketing secara langsung face to face, tapi lewat sosial media ini sangat-sangat menunjang. Karena itu yang dicari sama Gen Z khususnya ya. Mereka lebih tertarik ngelihat sesuatu tuh yang tinggal scroll HP. Betul banget. Terus kalian penasaran kan gimana produk-produknya? Boleh kali dikenalin dulu nih. Kayaknya Oke. aku sih Banyak banget nih. iya, aku dari tadi mataku udah kayak siapa sih? Tapi aku udah ngeteken banget aku mau yang itu. Aku Udah mau kayak yang itu. lirik kan dari tadi. Iya, mungkin Kavia bisa kali ngejelasin gitu ada apa aja yang kakak bawa gitu. Oke. Oke, jadi kalau untuk produk sebenarnya kan banyak ya, cuman nggak aku bawa semua. Tapi produk yang emang best seller dan dicari banyak orang itu pertama ada gelang. Coba Gelang-gelang tunjukin kayak gini nih. Yang mana tuh? Ada modelnya ada beberapa, jadi emang bukan 1-2. Ini beberapa contohnya aja. Oke. Ini kalau ini gelang, nah bahannya tuh tali. Kita emang pakainya tali karena biar bisa di-adjust. Karena kan tangan-tangannya kan pasti beda-beda ukuran ya gitu. Bener-bener. Karena kalau pakai karet itu kita harus nyesuaiin ukuran tangannya dia. Kalau tali kan bisa di-adjust nih kayak gini. Tuh Kavia aja pakai. Aku udah kayak iri banget. Aku nggak pakai nih. Terus ini gelang yang biasa. Terus ada juga gelang playlist. Apa itu gelang playlist tuh? Nah, gelang playlist sih sebenarnya cuman ada apa sih kayak misal ada playlist. Ini ada Hindia ya, misal ya Hindia, terus ada Taylor Swift. Jadi dari cover albumnya itu kan ada color paletnya. Nah, jadi kita bikin gelangnya itu warnanya seperti color palet albumnya itu. Wow, The kreatif real, banget. real orang kreatif ini sih. Easy banget sih. Sebenarnya macem-macem, bukan misal teman-teman suka band apa itu bisa custom. Misal kayak bisa custom. banyaknya kan misal Reality Club, India Fizz gitu-gitu ya. Nah itu bisa custom. Bukan cuma sesuai itu, maunya. aku tuh udah pernah ngecek di Instagram, di Shopee-nya dia tuh bikin kayak temanya Winnie the Pooh, terus apalagi ya? Ini Toy Story Iya, gitu-gitu. yang betul. Terus karena aku sukanya Winnie the Pooh, jadi pikiran aku langsung Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Karena lucu banget. Itu lucu banget. Iya itu juga nyesuaiin color paletnya si Betul. kartun ini. Sampai tau gak sih waktu itu dia tuh buka stand di sekolahan deket rumah aku, tapi aku kayak aduh aku pengen kesana tapi aku lagi nggak di rumah Vi. Jadi ya Allah kenapa sih giliran Sayang deket banget ya. rumah aku nggak deket gitu. Tapi ke lucu situ. banget tau di sini. Lucu banget Iya. tau. Terus modelnya kerang gitu ya? Iya ada kerang, terus kita juga ada yang kayak gini nih bunga-bunga. Ini biasanya orang suka yang fairy gitu kan. Aku yang udah ada ngetek itu Vi. daun-daun. Pantesan dari tadi ngelirikin terus loh. Iya udah ngelirik-ngelirik ke sini mulu nih. Pantesan. Oh, ih, Gitu. lucu-lucu banget. Kalau misalnya custom nih, kakak biasanya bikin barangnya tuh berapa lama sih? Kan kita custom kan gitu. Kalau custom sebenarnya tergantung request pembelinya. Misal
Kalau rata-rata sih 1-2 hari bisa kelar. Cuman kalau requestnya sampai yang ribet-ribet atau harus supply barangnya dulu gitu, nggak ready di kita, itu bisa seminggu kayak gitu. Kakak pernah nggak sih dapat pelanggan dia mau custom tapi tuh susah banget kayak atau mungkin revisi terus atau gimana, pernah nggak? Pernah lagi tuh pas dapat orderan banyak karena emang dia punya toko kue. Jadi kita harus membuat lagi tuh kebetulan ini font strap. Nah, font harus strap. bikin font strapnya itu sesuai vibes di toko kuenya itu. Nah, iya kayak gitu. Via tuh bikin kayak gitu juga guys. Nah, itu susah sih kalau emang, karena kan emang dia untuk toko gitu ya, untuk toko kue bukan untuk pribadi. Jadi emang harus benar-benar sesuai sama vibes toko kuenya dia gitu. Itu tuh kalau kita misalnya udah dikasih, misalnya aku nih beli, aku custom nih mau kayak gini, kakak kirim nih misalnya hasilnya, bisa nggak kita revisi kayak kak kayaknya kurang pink deh atau kayak kurangnya kurang ini deh, itu bisa? Bisa banget. Wow. Jadi benar-benar sampai dia fix, baru kita finishing dan baru dikirim gitu. Oh, berarti bener-bener apa ya, di-treat bagus banget. Jadi sesuai dengan kepuasan Betul. kita sendiri. Wow. Perfeksionis sih. Perfeksionis yang banget sih, ngerjain. emang sih. Terus aku ngeliat ada yang belum kamu angkat, tahu itu yang Oh iya, gemes ini. banget. Yang strawberry. Ini namanya font charm. sama Jadi kayak kalau- outfit kita hari ini merah-merah. Iya, merah-merah. Ini best seller juga nih yang strawberry sama si peach ini, karena dia sebenarnya cuma satu gitu doang yang simple ya. Karena kan Iya. kalau font strap biasanya yang bentuknya bisa Iya, yang digelang ini. gitu kan. Nah, ini biasanya mereka cuma buat yang kerincing-kerincing aja gitu di HP. Iya lucu kalau foto. betul. Emang Gen Z ini apa-apa tuh harus lucu semuanya. Betul. Terus tau gak sih guys, pas tadi Via datang ke sini, aku tuh bener-bener salfok banget. Tasnya lucu banget. Coba diangkat tasnya. Coba dong, Ini Kak. tasnya bukan bikinan ini, tapi aku kan, ya Allah nih orang bener-bener dari orang kreatif. Lucu banget. Iya semuanya Iya, tuh serba sengaja lucu beli gitu. yang bawa yang lucu-lucu gitu kan, biar menyesuaikan. Terus dia juga pakai kalungnya tuh lucu banget. Dia tuh kayak bikin kalung juga. Iya, Nah, bikin, kan, bikin sendiri. sendiri. Ini kalung bikinan aku pas tahun 2021 deh kayaknya. Wow. Berdua deh aku nih bikin model ini. Uish. Dia lucu banget loh. Maksudnya kayak dia nggak terlalu polos, tapi dia nggak serame yang Iya. gitu. Itu tuh matching banget sama bajunya, kayak makin pretty, kayak lucu banget. Aku juga tadi tuh salfok juga sama gelangnya. Ini tuh gelangnya maksudnya sama kayak yang playlist ini ya? Apa beda? Ini gelang yang biasa. Oh, yang kayak ini. gini, yang depan. Oh. Oke. Ini. Lucu Cuman ya. ini dia love, ini bintang. Lucu ya dia ya. Ih jadi pengen order deh. Kayaknya nanti habis ini aku langsung cek Instagramnya aku order boleh deh. banget. Karena tuh aku tuh suka itu strap handphone gini, karena kan aku anaknya tuh angker penuh kan, jadi Iya, kayak misalnya betul. gitu kayak set kayak gitu. Iya. Angker banget. Angker, aku anak angker sama kayak Kavia aku, jadi biar safety juga. Iya, Terus biar kalau gak jatuh-jatuh. foto juga kayak lucu di Iya. tangan tuh kayak ada gelang manis gitu. Bener-bener. Ya aku bakal order. The real Gen Z. The real Gen Z. Gen Z itu semuanya tergantungan, handphone ada, tas ada. Terus apa lagi sih biasanya kita tuh, oh ini ada tuh suka dompet, itu dompet yang wallet kecil itu suka ada gantungan tapi Oh, iya. banyak banget. Harus Kayak- ada bunyi kerincing gitu. Betul. Harus rame. Bahkan kadang sepatu sendal gitu kadang suka tempel-tempelin. Iya, ada charmnya biasanya. Iya kan? Suka Karena lihat juga. Gen Z tuh gak mau yang polosan. Kita tuh maunya tuh yang lucu, menarik, Warna-warni, kreatif, rame. warna-warni. Iya, betul banget. Terus aku tuh pernah ngeliat di postingan Via tuh bikin apa sih namanya yang hold buat botol. Strap battle gitu Iya. ya. Oh, itu kakak bisa bikin juga. Bisa, tapi Tapi belum agak lama sampai kayaknya. dijual. Iya, Oh, karena iya. emang produksinya lama. Jadi buat sendiri dulu aja. Aku tuh kayak, ini Via bikin gak sih? Aku kayak menanti Itu dari tali dia bahannya. Aku menanti ini desainnya yang mana aja dia. Aku mau lihat dulu gitu. Penasaran banget sama tadi Penasaran strap banget. botol kayak wow banget gitu. Itu kalau strap botol bikin sendiri juga apa sama adik? Berdua, kita selalu berdua sih kalau bikin. Oh, Kayak oke. brainstorming idenya, mau modelnya kayak gimana, itu selalu berdua. Tapi anyway, adiknya nggak ikut hari ini. Enggak, dia lagi kuliah. Oh, adiknya kuliah Adiknya juga. kuliah. Keren banget ya, selain bisnis tapi pendidikannya juga nggak ditinggal. Itu yang penting. Betul. Jadi kita walaupun kuliah bukan halangan untuk bisa melakukan hal-hal lain di luar batas. Kayak bisnis tetap bisa, kita mau magang juga bisa, karena semua itu tergantung dari niat dalam hati. Betul. Oke, aku mau tahu sih kakak ini kan tadi S2 ya kan, manajemen. Terus kakak juga bikin bangun bisnis apa namanya ini? Moonpiece ya.
Aku mau tahu apa yang udah kakak capai selama kakak membangun bisnis ini sih, untuk diri kakak sendiri atau mungkin untuk orang lain apa? Oke, kalau sebenarnya goalsnya kita bukan ini, tapi tiba-tiba aja tercapai gitu kan. Jadi Aku penasaran banget nih, apa itu? emang goalsnya kita ini, kalau jualan online kan udah ketahuan ya bisa ke seluruh Indonesia, tapi jualan offline belum tentu kan, karena mungkin kalau kita punya outlet kan, ya udah outlet kita di situ tapi orang lain yang datang. Nah aku goalsnya ini, aku pengen Moonpiece ini bisa datang ke minimal di Jabodetabek, seluruh Jabodetabek. Oke. Dan alhamdulillahnya itu udah tercapai di tahun lalu. Wow, keren banget. Keren banget. Ya sebenarnya itu nggak ada di goals aku, tapi tiba-tiba aja tercapai gitu Iya, itu keren kan. banget sih, parah. Iya, jadi ya alhamdulillahnya itu sih bisa keliling Jabodetabek, kenalin Moonpiece ke teman-teman sekolah, universitas, kayak gitu. Terus kalau kalian ngecek di Instagramnya tuh, itu seru banget. Jadi di moonpiece.id tuh suka ngasih tahu misalkan dia lagi nyusun barang-barangnya. Abis itu ntar pada yang beli tuh rame banget, Put, rame banget. Dan abis itu kayak adminnya tuh kayak terima kasih Kak, baik banget sih Lucu adminnya. banget hatinya juga. Aku sebagai Gen Z yang mutan, yang mut-mutan gitu, kayak kalau ada orang beli rame kayak capek banget. Oh, iya. Tapi admin yang jual ini kayak baik banget, ramah banget sumpah. Ngomong-ngomong tadi Kak Kode ngomong capek. Aku mau nanya juga. Ini kan maksudnya susah banget, kecil-kecil kan, ya kan? Itu kakak gimana bisa biar kita nggak capek kayak gitu? Gimana caranya? Karena jujur aku sendiri dulu pernah juga bikin ala-ala gelang dulu banget. Tapi aku kayak capek gitu, nggak aku lanjutin lagi. Kakak gimana? Kalau soal itu sebenarnya kita di balik layar sebenarnya juga ada pernah kayak gitu kan. Kayak udah Burnout-nya ya. capek, udah bingung mau bikin gimana lagi. Cuman karena emang kadang kita tuh udah ada jadwal di minggu ini, di hari ini ada buka stand gitu. Jadi emang karena dikejar itu, jadi kita kayak ya udah mau nggak mau gue kerjain, mau gimana lagi Mau kan. nggak mau gue kerjain. Iya gitu. benar. Nggak apa-apa. Jadinya ya udah deh. Ya udah capek dulu bentar bahan. Kadang suka, bukan kadang sih, paling sering itu sakit punggung karena emang kita duduk kan, full duduk dari pagi sampai sore biasanya kita batasin gitu. Dan aku punya crafter satu, jadi kita udah bertiga. Keren jadi banget. emang udah alhamdulillah. Jadi ya Masih muda udah ciptain lapangan kerja loh buat Alhamdulillah. orang, masya Allah. Keren, jadi keren, kita keren, kerja bertiga sama adik aku sama crafter juga satu orang. Keren Gitu. banget sih. Aku mau tahu nih, kakak S2 juga, bangun bisnis juga. Tadi kan ngomong dari pagi sampai sore. Cara kakak untuk ngebagi waktu antara kakak kuliah, terus kehidupan pribadi pasti ada dong. Iya. Entah mungkin itu pacaran atau me time lah atau apalah. Out sama teman-teman, terus kakak juga bikin bisnis, itu gimana caranya kak? Oke, biasanya kalau sekarang karena udah ada crafter, Iya. biasanya kan dalam seminggu itu masuk beberapa hari aja. Misal di hari Senin sama Jumat nih aku ada agenda keluar. Misal aku tadi mau me time kah, mau jalan sama keluarga gitu. Nah biasanya crafter aku suruh masuk dulu nih biar besoknya aku bisa pergi gitu. Oh jadi bagi-bagi tuh. Betul. Nah terus karena S2 kan aku kelasnya di weekend ya, jadi Jumat malam sama hari Sabtu. Jadi emang kalau untuk produksi waktunya kan di weekday. Nah pas di weekend karena adik aku libur jadi kita gantian. Di weekend adik aku yang biasanya jaga stand, aku pergi kuliah gitu. Oke. Keren banget. Keren banget, kayak bener-bener Senin sampai Minggu itu full Iya padat benar. beraktivitas. Positif Keren. banget sih orangnya. Time Betul, manajemennya baik banget berarti. Iya betul. Alhamdulillah. Kalau burnout karena kayak semuanya full gitu kakak ngapain? Mungkin kalau aku biasanya aku main handphone, scroll TikTok. Aku kalau burnout. Mungkin kalau Kak Kodri, Kalau aku biasanya keluar sih, Betul, keluar keluar. malam jalan-jalan gitu. kalau kakak ngapain? Stress release-nya lah gitu. Aku biasanya ya main HP, cuman kadang main HP tuh kayak nggak mempan gitu. Jadi kayak karena di HP kan aku sukanya search yang berbau gini kan, ntar munculnya itu munculin lagi. lagi. Iya, jadi kayak aduh ini lagi pusing Bener. gitu. Jadi biasanya paling aku keluaran deket-deket aja makan es krim, atau enggak kayak cuman ya udah cuman keluar jalan-jalan terus lihat-lihat sebentar di luar, balik lagi ke rumah. Oke, tadi kita udah ngomongin kesibukan kakak, terus juga ke tantangannya dalam membangun bisnis dan segala lainnya. Tapi kita lupa nanya satu hal nih kak. Apa tuh? Kita lupa banget nanya berapa sih kak harga produk yang kakak jual ini? Kan siapa tahu kita bisa lah cek-cek dulu nih dompet-dompet kita buat
CO nanti kalau misalnya abis ini? Indis ekonomi ya guys. Indis ekonomi kalau nggak lihat tuh harganya kita langsung Benar. gitu. Kalau untuk harga sebenarnya kita nyesuaiin kantong pelajar. Jadi harganya kalau kebanyakan produknya harganya 15.000, tapi kita punya yang dari harga 5.000, 10.000. Pokoknya maksimal itu harganya 25.000. Murah banget. Benar, nggak ada yang Ya lebih dari ampun. 25.000. Murah banget Untuk guys. Gen Z yang kopi harga 30.000 dibeli, masa ini nggak bisa dibeli? Betul banget. Beli. Benar-benar. Wah, seru banget ya Seru banget kita ngobrol. dengerin perjalanan Moonpiece dari Kavia nih. Jadi buat kalian yang masih mikir, bisa nggak ya aku nih jalanin bisnis? Jawabannya bisa banget. Kita udah dapat kisah inspiratif dari Kavia yang udah ngejalanin bisnis kecil-kecilannya dari SD sampai sekarang bisnisnya berkembang, bahkan memenuhi goalsnya bisa around Jabodetabek. Masa kalian gak bisa? Kalian ini tinggal ngembangin daya kreativitas kalian dan jangan takut untuk gagal. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya. Ada 2 ya Kak ya. Iya. Yang pertama @moonpiece.id dan yang kedua @moonpiece.studio. Betul. Oke, jangan lupa follow biar gak ketinggalan lagi info-info terkait produk-produk yang lucu-lucu ini. Dan untuk kalian yang suka sama episode ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan follow podcast Bright supaya kalian bisa nonton lagi podcast kita dengan Gen Z yang inspiratif lainnya. See you next episode. Bye.